Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Konten Belajar ID. Kali ini Konten Belajar ID akan membahas tentang materi Bahasa Indonesia kelas 8 kurikulum 2013 pada bab teks eksposisi dalam media massa. Dengan subbab A, mengenali unsur-unsur teks eksposisi sesuai dengan kompetensi dasar 3.5, dan yang B, menyimpulkan isi teks eksposisi sesuai dengan kompetensi dasar 4.5. Nah, berikut materi dan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kompetensi dasar 3.5, yakni mengenali unsur-unsur teks eksposisi. Materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, gagasan dan fakta dalam teks eksposisi. Yang kedua yaitu pola-pola pengembangan teks eksposisi. Kemudian kompetensi dasar 4.5 yaitu menyimpulkan isi teks eksposisi. Yang pertama, materinya tentang gagasan umum dan gagasan khusus, dan yang kedua jenis-jenis paragraf berdasarkan gagasan utamanya. Oke, silakan kalian simak video ini dari awal hingga akhir supaya apa yang saya sampaikan nanti bisa dipahami. Oke, bersama saya Riza Fitrianingsih, kita akan mempelajari materi ini secara detail. Simak ya. Oke, langsung saja tentang subbab A, yaitu mengenali unsur-unsur teks eksposisi. Materi yang akan kita bahas yang pertama yaitu gagasan dan fakta dalam eksposisi. Yang kedua yaitu pola-pola pengembangan teks eksposisi. Sebelum kita beranjak pada materi yang pertama, kira-kira ya ini sebuah pertanyaan, menurutmu apa sih fungsi media massa? Ada yang tahu? Saya jelaskan ya, bahwa media massa ini merupakan sebuah wadah atau tempat di mana informasi itu bisa tersampaikan kepada pembaca. Nah, untuk media massa ini fungsi khususnya untuk apa? Yaitu tadi ya, menyampaikan sebuah informasi baik secara tertulis maupun secara lisan, supaya apa yang kita informasikan itu bisa langsung sampai ke pembaca. Media massa ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada media massa cetak, ada juga media massa elektronik. Kalau media massa cetak yaitu seperti koran, majalah, tabloid, dan lain-lain. Kalau media elektronik ya kaitannya dengan elektronik ya atau IT, semisal saja radio, televisi, dan lain-lain. Nah, yang kedua, bagaimana bentuk teks eksposisi dalam media massa? Nah, kira-kira bentuknya seperti apa teks eksposisi itu? Tahukah kamu? Ketika menyampaikan uraian dan di dalamnya terdapat banyak pendapat pribadi dengan tujuan untuk meyakinkan orang, berarti kamu sedang menyampaikan teks eksposisi. Nah, ini ya dasar dari pembelajaran kita. Setiap tulisan yang berisi tentang sebuah opini atau pendapat tentang suatu hal, tujuannya itu ya untuk meyakinkan orang ya tentang suatu hal itu dinamakan teks eksposisi, baik secara tertulis maupun secara lisan. Ini lebih lengkapnya kaitannya pengertian teks eksposisi. Eksposisi yaitu jenis atau ragam teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan-gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Paragraf eksposisi ini bersifat ilmiah atau dapat dikatakan non-fiksi. Nah, ini berarti salah satu teks yang non-fiksi atau non-sastra, karena
karya tulisnya itu berupa karya tulis ilmiah, semisal saja artikel atau esai, seperti itu ya. Posisi kita akan tahu ya ciri-cirinya seperti apa teks eksposisi itu. Yang pertama, teks eksposisi ini bertujuan untuk memaparkan atau menjelaskan secara detail. Yang kedua, dari awal hingga akhir berupa pemaparan. Yang ketiga, yaitu bersifat tidak mempengaruhi ya. Jadi di sini sifatnya hanya meyakinkan, tidak mempengaruhi. Yang keempat, disertai bukti, data, contoh, dan gambar. Jadi teks eksposisi ini sifatnya harus sesuai dengan data atau harus ada data penunjang untuk memperjelas gagasan yang disampaikan atau informasi yang disampaikan. Yang kelima yaitu pembaca memperoleh informasi sejelas-jelasnya. Jadi ketika pembaca itu membaca informasi yang kalian berikan, itu sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, sudah tidak ada tanda tanya di pikirannya. Jadi semua sudah terjawab dalam tulisan itu. Keenam yaitu penutup menegaskan kembali. Nah, di akhir teks itu berisi tentang penegasan kembali kaitannya dengan ide atau paragraf awal yang disampaikan. Yang ketujuh yaitu bahasa bermakna denotasi atau bahasa yang sebenarnya, tidak bahasa kias, tidak bahasa seperti puisi. Yang terakhir yaitu fakta dipakai sebagai alat kontribusi. Jadi di sini harus ada pendukung yang fakta. Oke, kita mulai membahas materi yang pertama, yaitu kaitannya dengan gagasan dan fakta dalam teks eksposisi. Apa sih yang perlu kita bahas? Yaitu kita harus mengenali gagasan dan fakta dalam teks eksposisi ya, supaya kita tahu perbedaan antara gagasan dan fakta itu yang bagaimana. Oke, gagasan itu disebut juga ide atau pendapat, yang isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Jadi gagasan ini tidak hanya seperti kalimat pernyataan aja ya, tapi juga bisa diawali dengan sebuah saran, bisa juga diawali dengan sebuah dorongan, seperti itu ya. Kalau fakta yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Dalam teks eksposisi, fakta ini berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan khalayak. Nah, jadi dua hal ini, gagasan dan fakta ini tidak bisa dipisahkan ya. Ini masuk dalam satu unsur, di mana dalam teks eksposisi isinya harus terdapat gagasan yang disertai dengan sebuah fakta ya, fakta atau bukti yang nyata, yang bisa dibuktikan. Apa yang kita informasikan itu bisa dibuktikan. Supaya kita bisa lebih memahami, kita baca dan kita analisa ketiga teks ini ya. Teks A. Bagi kami, komunikasi menjadi sarana cukup penting. Dengan komunikasi, kami bisa mengungkapkan gagasan kepada orang lain. Dengan komunikasi yang lancar, segala hal yang berkaitan dengan pengetahuan akan cepat tersebar. Demikian pula dengan keterampilan berbahasa, hubungan sosial akan tercipta. Sedangkan teks B, salah satu penyebab terjadinya unjuk rasa karena ketidakpercayaan mereka terhadap pelaksanaan berbagai aturan. Para pengunjuk rasa tidak menemukan sarana pelampiasan atas ketidakpuasan yang dirasakan. Tekanan amarah yang tidak menemukan celah untuk keluar akhirnya menjadi amuk massa.
Hal-hal tersebut mengakibatkan berbagai unjuk rasa sering berujung pada anarkisme massa jika aspirasi mereka tidak tersalurkan. Mereka ingin reaksi mereka diperhatikan. Yang ketiga yaitu teks C. Menabung di bank syariah banyak positifnya. Uang yang disimpan menjadi lebih aman. Semakin lama uang yang ditabung bertambah nilainya. Apabila ingin belanja, uang tabungan tidak perlu diambil ke bank, cukup dengan memakai ATM. Yang paling penting memiliki uang, tidak akan kehilangan uangnya. Nah, coba perhatikan ketika teks berikut. Karena setelah ini kita akan menganalisis teks. Buktikan bahwa ketiga cuplikan itu merupakan bagian dari teks eksposisi. Nah, coba kita analisis ya. Oke, kita akan membuktikan ketiga teks tersebut. Teks A kira-kira apa pembuktiannya? Nah, paragraf tersebut memberikan sebuah argumentasi ya terkait pentingnya berkomunikasi. Tadi dipaparkan teks A yaitu alasan argumen ya. Argumen-argumen kaitannya tentang berkomunikasi. Yang kedua, yaitu paragraf tersebut memberikan sebuah ide, gambaran atau gagasan terkait dampak unjuk rasa. Ya, memberikan sebuah penjelasan ya mengapa terjadinya unjuk rasa. Ternyata kaitannya dengan apa tadi? Ya, unjuk rasa itu berkaitan dengan aspirasi yang terpendam, massa tidak memiliki sarana untuk melampiaskan diri sehingga ya terjadilah amuk massa atau istilah yang sering diucapkan itu tentang unjuk rasa. Untuk teks yang C, yaitu paragraf tersebut memberikan sebuah penegasan terkait opini yang disampaikan. Nah, memberikan sebuah opini ya. Opini kaitannya keamanan menyimpan di bank syariah. Oke, selanjutnya yaitu materi kedua tentang pola-pola pengembangan teks eksposisi. Apa saja sih pola-pola pengembangan teks eksposisi itu? Coba kita simak ya. Pola pengembangan teks eksposisi itu ada 4. Yang pertama yaitu berpola umum khusus. Yang kedua, berpola khusus umum. Yang ketiga, berpola ilustrasi. Dan yang keempat, berpola perbandingan. Baik, kita akan menjelaskan secara detail ya. Keempat pola itu gambarannya seperti apa. Oke, perhatikan. Untuk pola umum khusus, yaitu ide pokok bagian teksnya ditempatkan pada awal paragraf yang kemudian diikuti oleh ide-ide penjelas. Kalau khusus umum itu kebalikannya ya. Hal-hal yang bersifat khusus diikuti oleh uraian yang bersifat umum. Jadi penjelasan-penjelasannya itu diletakkan di awal, kemudian di akhir paragraf atau kalimat terakhir pada paragraf itu diberikan sebuah pernyataan umum atau gagasan umum dari penjelas yang sudah disampaikan sebelumnya. Itu namanya berpola khusus umum. Yang ketiga yaitu berpola ilustrasi. Sebuah gagasan yang terlalu umum memerlukan ilustrasi konkret. Maksudnya bagaimana? Ya, kita memberikan sebuah gambaran ya, gambaran secara detailnya itu bagaimana supaya apa yang disampaikan itu jelas. Tidak memiliki makna ganda. Jadi pembaca itu ketika diberikan sebuah gambaran dia langsung memahami apa yang kita sampaikan. Yang keempat yaitu berpola perbandingan. Untuk meyakinkan suatu pendapat, kamu dapat melakukan suatu perbandingan. Bisa melalui benda-benda, keadaan atau yang lainnya ditentukan sebuah perbedaan ataupun kesamaannya berdasarkan aspek tertentu. Nah,
Ini juga bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami teks yang kita sampaikan. Nah, untuk lebih jelas lagi, saya akan memberikan sebuah contoh pola pengembangan dari teks eksposisi. Nah, coba diperhatikan. Silakan dibaca atau disimak. Yang pola umum khusus untuk teksnya, ini saya ambil cuplikannya saja, tidak secara umum. Pada intinya biar kalian tahu perbedaan dari keempat pola ini. Yang pertama, umum khusus. Narkoba benar-benar membahayakan nasib bangsa di masa depan. Efek kerusakan akibat narkoba ini tidak hanya mengenai diri sendiri, tetapi juga orang sekitarnya. Nah, yang saya beri merah ini termasuk gagasan umumnya ya, atau kalimat utamanya. Jadi untuk umum khusus, kalimat utamanya diletakkan di awal kalimat dalam paragraf. Kemudian yang tulisan hitam ini merupakan penjelas dari kalimat utama. Yang kedua, pola khusus umum. Nah, ini khususnya atau penjelasannya itu diletakkan di awal dulu. Pengelola hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, kecenderungan justru semakin memburuk. Kemudian di akhir itu diberikan sebuah gagasan umum. Keadaan tersebut jelas menambah suram nasib hutan. Jadi gagasan umumnya yaitu keadaan yang menambah suram nasib hutan. Yang ketiga yaitu berpola ilustrasi. Berbagai upaya telah dilakukan polisi untuk dapat menangkap pelaku. Misalnya dengan melakukan investigasi di tempat yang diduga sering didatangi pelaku, hingga melakukan patroli di sejumlah tempat. Sayangnya pelaku masih belum bisa ditemukan. Nah, ini adalah ilustrasi ya, memberikan sebuah gambaran. Misalkan saja hanya sebuah pernyataan, berbagai upaya telah dilakukan polisi untuk dapat menangkap pelaku. Kalau hanya kalimat seperti itu, mungkin pembaca masih tidak jelas ya, belum paham upaya apa, kan belum ada gambarannya. Upaya kan banyak. Barangkali upayanya ini tidak sesuai. Nah, kan pasti muncul berbagai pertanyaan dari pembaca. Oleh karena itu, untuk teks eksposisi ilustrasi diberikan sebuah gambaran. Yang saya beri merah ini misalnya. Nah, ini adalah diberikan sebuah gambaran. Sebuah tindakan ya, upaya tindakannya itu yang bagaimana sih? Ternyata melakukan investigasi di tempat. Kemudian melakukan patroli. Ya. Itu adalah salah satu gambaran yang dijelaskan dalam teks eksposisi. Yang keempat yaitu sebuah berpola perbandingan. Sebuah teks, tahun ini ada sekitar 350 mahasiswa yang mengikuti pagelaran wisuda. Jumlah itu jauh lebih besar dibandingkan tahun lalu, di mana wisudawan yang terdaftar hanya sekitar 200 mahasiswa saja. Nah, ini menggunakan perbandingan benda ya, benda dengan benda, yaitu perbandingan antara jumlah tahun lalu dengan tahun sekarang. Oke, masih semangat ya? Kita lanjut ya. Oke, kita beranjak pada subbab B, yaitu menyimpulkan isi teks eksposisi dengan materi pembahasan. Yang pertama, gagasan umum dan gagasan khusus. Materi kedua yaitu jenis-jenis paragraf berdasarkan gagasan utamanya. Sebelum kita beranjak pada materi pertama, tahukah kamu teks eksposisi itu memiliki bagian yang disebut rangkaian gagasan. Nah, dalam sebuah teks eksposisi itu ternyata terdapat berbagai gagasan. Dan pada umumnya bagian tersebut berada di antara tesis dan penegasan ulang. Apa sih tesis? Apa sih penegasan ulang? Ini nanti masuk pada pertemuan selanjutnya ya, kaitannya dengan struktur dan kebahasaan teks eksposisi.
saya beri clue sedikit. Tesis dan penegasan ulang ini termasuk salah satu bagian dari struktur teks eksposisi. Cuma saya akan menjelaskan pada pertemuan berikutnya. Pada intinya teks gagasan ini letaknya itu antara tesis dan penegasan ulang, berarti di tengah-tengah ya. Oke, kita mulai materi pertama pada subbab B, yaitu gagasan umum sebagai dasar penyimpulan isi teks. Oke, sebelum kita mengetahui lebih lanjut, kita harus tahu ya perbedaan gagasan umum dan gagasan khusus. Gagasan umum yaitu gagasan utama atau ide pokok, yaitu gagasan yang menjadi dasar pengembang suatu paragraf. Jadi ini adalah inti ya. Kalau tidak ada gagasan umum, mungkin paragraf tidak bisa dikembangkan atau dijabarkan berbagai kalimat. Jadi ini adalah kerangka dari teks. Kemudian gagasan penjelas atau dapat pula disebut dengan gagasan pendukung atau gagasan khusus. Gagasan-gagasan pendukung ini dikembangkan berdasarkan gagasan umum. Nah, gagasan umum ini juga tidak bisa muncul jika tidak ada gagasan umum atau ide atau kerangka dari paragraf teks eksposisi. Jadi gagasan umum dan gagasan khusus atau gagasan penjelas ini saling berkaitan. Gagasan umum dijabarkan oleh lebih dari satu gagasan khusus. Ini ada skema. Nah, gagasan dalam teks ini termasuk ide utama atau topik yang dibahas. Itu termasuk gagasan dalam teks. Kemudian gagasan dalam teks ini juga terdapat gagasan umum. Nah, dalam tiap-tiap paragraf itu terdapat gagasan umum. Nah, gagasan umum ini atau kerangka dari teks, kerangka dari tiap paragraf itu disertai dengan gagasan penjelas. Gagasan penjelas boleh lebih dari satu. Kalau gagasan umum itu hanya satu saja, hanya satu ide. Ya, dalam satu teks, dalam satu paragraf itu hanya satu ide. Jadi idenya itu termasuk gagasan umum, dan gagasan penjelas itu adalah kalimat-kalimat pendukung yang menjelas gagasan umum itu. Sebuah contoh, ini saya ada paragraf ya, saya baca, silakan disimak. Kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan merupakan penyebab rusaknya jalan dan timbulnya banjir. Secarik kertas dibuang oleh seorang pelajar, sebuah kantong plastik dilempar oleh seorang ibu sepulang dari pasar, dan selembar bungkus rokok dihempaskan seorang bapak. Kemudian berkolaborasi dengan sampah-sampah dari ribuan warga lainnya. Sampah-sampah itu bergabung dari berbagai tempat, memacetkan saluran-saluran air, meluap dan banjir. Warga masyarakat mengeluh setiap hari melalui media cetak dan elektronik. Kaitannya dengan persoalan sampah ya, pembuangan sampah sembarangan. Oke, kita mencoba menyimpulkan gagasan umum dan gagasan khusus. Dari satu paragraf itu kita bisa memilah jadi dua, yaitu kita ambil gagasan umum dan bisa mengambil gagasan khusus atau penjelas. Gagasan umum atau ide dari paragraf tersebut apa ya? Ini ya. Kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan merupakan penyebab dari rusaknya banjir. Nah, coba kita lihat. Oke, tadi ya, kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan merupakan penyebab rusaknya jalan dan timbulnya banjir. Nah, ini kira-kira berpola apa tadi? Kalau gagasan umumnya ada di depan. Pola umum khusus. Oke, kita kembali lagi. Kemudian gagasan khususnya apa? Nah, ini penjelasannya ya.
kalimat kedua, ketiga, dan keempat dari teks tersebut. Yang pertama yaitu secari kertas dibuang oleh seorang pelajar, sebuah kantong plastik dilempar oleh seorang ibu sepulang dari pasar, dan selembar bungkus rokok dihempaskan seorang bapak. Kemudian berkolaborasi dengan sampah-sampah dari ribuan warga lainnya. Itu penjelasan pertama. Penjelasan kedua, sampah-sampah itu bergabung dari berbagai tempat, memacetkan saluran-saluran air, meluap, dan banjir. Dan penjelasan yang ketiga, warga masyarakat mengeluh setiap hari melalui media cetak dan elektronik. Nah, kita beranjak pada materi kedua dari subbab B, yaitu jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umumnya. Jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umumnya ada 3 ya. Yang pertama yaitu paragraf deduktif, yang kedua paragraf induktif, dan yang ketiga paragraf campuran. Saya akan jelaskan satu persatu. Paragraf deduktif yaitu paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal paragraf atau berpola umum khusus ya. Kalau induktif berarti kebalikannya, yaitu paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf atau pada kalimat penutup paragraf, atau disebut juga paragrafnya ini berpola khusus umum. Idenya ada di akhir kalimat dalam paragraf. Yang ketiga yaitu campuran. Paragraf yang gagasan umumnya terletak di kalimat pertama dan kalimat terakhir. Nah, ini kolaborasi dari deduktif dan induktif. Jadi yang pertama itu berupa ide, yang terakhir itu berupa kesimpulan. Seperti itu ya. Dikatakan paragraf campuran karena memiliki letaknya ada di awal dan di akhir untuk ide pokoknya. Selanjutnya contoh dari jenis paragraf ya. Untuk paragraf deduktif diperhatikan, merek smartphone sekarang banyak sekali pilihannya seiring bertambahnya perusahaan teknologi yang berdiri. Ada beberapa merek smartphone yang terkenal di antara kita, contohnya Samsung, Apple, Xiaomi, dan Oppo. Meskipun begitu, janganlah menghamburkan uang untuk membeli smartphone yang tidak kita butuhkan. Belilah sesuai dengan kebutuhan. Ya, yang saya merahi ini gagasan utamanya, di mana letaknya di awal. Kemudian untuk paragraf induktif, semua orang menyadari bahwa bahasa merupakan sarana pengembangan budaya. Tanpa bahasa, sendi-sendi kehidupan akan lemah. Komunikasi tidak lancar, informasi tersendat-sendat. Memang bahasa merupakan alat komunikasi yang paling efektif dan efisien. Nah, ini gagasan utamanya letaknya di akhir yang saya beri warna merah, atau disebut juga paragraf yang berpola khusus umum. Untuk contoh yang paragraf campuran yaitu, dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat dilepaskan dari komunikasi. Kegiatan apapun yang dilakukan manusia pasti menggunakan sarana komunikasi, baik sarana komunikasi yang sederhana maupun yang modern. Kebudayaan dan peradaban manusia tidak akan bisa maju seperti sekarang ini tanpa adanya sarana komunikasi. Nah, yang saya beri merah ini gagasan umum yang di awal paragraf, sedangkan yang di akhir itu berupa kesimpulan. Ini juga masuk gagasan umum, tapi berisi kesimpulan. Kalau di awal tadi berisi sebuah pernyataan umum. Oke, terima kasih kalian sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Itu tadi materi sekaligus penutup dari pertemuan kali ini. Jika kalian ada pertanyaan, silakan bertanya pada kolom komentar ya. Semoga video pembelajaran yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa dukung konten Belajar ID dengan klik subscribe, like,
dan berilah komentar yang bersifat positif. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi pada konten belajar berikutnya.